Halo Sobat Belajar, welcome back to podcast Parolian School. Go with us. Jadi di Sobat Belajar, di konten kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial dan akhir-akhir ini trending di sosial media nih. Keren banget gak sih Kak? Nah, seorang tokoh ini tuh trending karena dia asli orang Jawa tapi sangat mencintai budaya Batak nih Kak. Kira-kira siapa sih Kak Christine? Oke, langsung aja ya aku kenalin sama bapak ini. Oke, jadi nama bapak ini adalah Bapak Insinyur H. Sukirman. Hai Pak. Hai Halo Horas. Horas. Assalamualaikum, salam. Oke, jadi Bapak Insinyur Haji Sukirman ini pernah bekerja menjadi dosen USU di bidang pertanian, pernah juga menjabat sebagai Bupati Serdang Bedagai, dan pernah juga menjadi aktivis lembaga swadaya masyarakat, dan saat ini berfokus sebagai Komite Seni Budaya Nusantara. Benar begitu Pak? Betul, begitulah kira-kira perjalanan hidup saya. Christine dan Sabrina ya. Oke sahabat belajar, seperti yang sudah kita ketahui, Bapak ini rupanya mantan seorang Bupati Serdang Bedagai. Pak, kira-kira apa sih aktivitas Bapak setelah tidak menjabat sebagai Bupati ini Pak? Ya, yang pertama masih banyak sih, tidak, kan ada istilah apa ya, the old soldier is never die. Ya. Kita pensiun itu hanya batas kerja formal ya, tapi sekarang saya jadi Duta Organik Asia ya. Kemudian saya menjadi ketua ini Seni Budaya Nusantara, dan saya juga mengajar tentang Merdeka Belajar, kampus Merdeka di banyak kampus di Indonesia. Oh, banyak kampus di Indonesia Pak ya. Keren banget. Luar biasa sih. Oke. Tapi ini kan Pak, kami lihat nih di media sosial, Bapak terkenal sebagai tokoh Jawa yang fasih dengan bahasa dan budaya Batak. Kira-kira apa nih yang membuat Bapak begitu mencintai budaya Batak? Baiklah, saya pikir bahasa Batak itu semua maralapatan ya, artinya bermakna. Nah, saya ingin membuka perkenalan dengan Go With Us podcast di Parolian ini. Emes Tembatua, Perlinguman Desi Borok. Saya di Batam Masilian Tua, saya horas-horas mahita di Parorot. Emat itu. Nah, jadi kenapa saya suka bahasa Batak? Ya pertama tentu supaya banyak bergaul dan berkenalan dengan orang Batak atau orang-orang yang mencintai budaya Batak. Yang kedua, saya mengatakan bahwa bahasa Batak itu kaya dengan makna. Jadi bukan hanya kata, tapi makna. Ya lihatlah kalau ada nama orang Batak, namanya Sitigor, Sitogar, Sitogu, Sitiur, ya kan itu kan semua ada maknanya, ya. Kalau Togar itu tegar, ya. Kalau Tigor orangnya lurus, Sintong itu artinya orangnya benar, jangan kalau Tiur orangnya jernih, bersih hatinya, ya. Kalau Tagam artinya managam, ya, menampung, ya. Banyak. Jadi bahasa Batak itu kata-katanya itu marlapatan. Jadi saya suka itu. Kita tidak hanya sekedar bicara, tetapi ada makna yang kita dapat walaupun singkat dia. Misalnya sahala. Sahala itu artinya ngeri itu. Marsahala katanya kan. Nah, anggiat itu pun ngeri. Bahasa ria misalkan bahasa itu kan bahasa di Tuhan kan gitu kan. Nah, jadi jarang kata-kata bahasa lain yang syarat makna. Nah, tapi bahasa Batak sangat syarat dengan makna. Oleh sebab itu saya sangat bangga kalau generasi muda Batak, adik-adik ini ya macam ini saudara ini sama Christine ini Sabrina ya, mencintai juga itu bahasa Batak. Saya orang Jawa aja mencintai dan suka budaya Batak, apalagi kalian punya marga ya. Iya betul. Ya. Baik, kami punya marga. Ya. Jadi songo nupa sani Bapak makan manuk kumajuau. Nah sering do Bapak tuh ada di Batak, pesta ada ti? Pasti mai ala inang pardijabu kan di tubuhon boru panggawian. Jadi Sukirmanon ibeberi ni Batak do. Jadi mulu di pesta ni Batak gabi boru mau kan gabi parhobas kan. Nah, jadi sering do jojo do hadir di acara-acara pesta ni akah anak Batak khususnya akah hula-hula nami sian marga siopat pisoran Tagalung Huta Barat Panggabean sama Tobing. Oh begitu ya Pak. Ya.
seperti yang kita tahu juga nih, Bapak sebenarnya asli Jawa juga ya, Pak ya? Jawa, wong Jawa Bapak itu. Jawa. Kalau boleh tahu nih, Pak, piye toh, Pak? Bisa awal dari misalnya bahasa Batak nih piye toh, Pak? Itu dari kecil ya, pergaulan. Jadi kita harus memandang semua orang itu baik, semua orang itu adalah kawan, semua orang itu adalah guru, semua tempat itu adalah sekolah. Nah, jadi kalau kita jumpa semua orang itu kita anggap guru, itu artinya kita akan belajar. Nah, dulu waktu saya kecil, kawan saya itu memang kebetulan ya di Lubuk Pakam itu di kampung kami 80% orang Batak, 20% orang Jawa. Nah, jadi kalau sama orang Jawa sudah otomatis saya bahasa Jawa kan, ngomong Jawa wae ya. Ya Jawa wae. Nek karo ala Batak mardongan merbahasa Batak mah. Jadi ala cinta hita tu halak akadongan ini sebagai guru, ya, semua tempat adalah sekolah. Ya, everywhere is school, everybody is teacher gitu kan. Jadi di mana saja kita marguru sama dia, marmahan misalnya menggembala kambing kita ngomong sama anak Batak, jumpa sama orang tua nenek-nenek opung-opung di sawah kita bahasa Batak. Nah, jadi kita berguru, lama-lama kita jadi semua tahu bumi, tanah, air, udara, tahu kita semua. Ya, apa yang di dalam bumi, binatang-binatang, misalnya ada gea, ada sike, ada porngis, ada sudema, akanai tano, gabeta boto guarna kan, nah di gijang pihak pidung, sungguh pidung si apori, pidung si tapi, pidung si buruk, pidung si margobul, pidung sudema, taboto kan gitu. Jadi sude suan-suanan itu karena kita makanya semua orang adalah guru, semua tempat adalah sekolah, itu perlu juga diamalkan untuk adik-adik pelajar. Semua adalah guru, semua adalah sekolah. Everywhere school, everywhere is teacher. Everybody is teacher, and everywhere is school. Everywhere is the place for learn. Learn. Men kan ada suku muna. Oke, jadi apa nih Pak saran Bapak untuk kami sebagai pelajar yang juga sebagai orang Batak? Perkaya literasimu dalam bahasa Batak, dalam bahasa yang nomor satu ya. Jadi literasi itu kan bukan hanya membaca buku ya, tapi juga melihat alam dan sekitar. Ya, jadi itu kan literasi. Saya senang bahwa di sekolah kalian ini, Parudian ini, literasi menjadi bagian penting. Ya, oleh sebab itu, kenapa literasi itu penting? Karena kalau kita menguasai literasi, kita akan kaya dengan storytelling. Nah, storytelling itu akan menjadi modal. Nah, lihatlah misalnya kopi. Kopi itu di mana? Kan kalau kita nggak ngerti kopi, semua kopi itu sama. Warnanya hitam atau coklat lah ya kan. Tapi kalau kita tahu literasi kopi, kita akan ini kopi Cidikalang, ini kopi Karu, ini kopi Lintong, ini kopi Mandailing, ini kopi Simalungun, ini kopi Toraja, ini kopi Vietnam. Every kopi contain storytelling. Jadi siapa yang bisa membuat storytelling paling banyak tentang kopi, wah dia yang menang. Nah, warung kopinya pun kalau dia bisa bikin kafe, dia akan lebih menang itu karena kopi itu akan dikenal gara-gara itu tadi literasinya itu, ya, gara-gara storytelling itu. Jadi makanya belajarlah banyak literasi, dan dari literasi itu nanti akan membangun storytelling, dan storytelling akan menjadi konten. Nah, konten ini yang menghasilkan uang juga karena sekarang ini the future is IT ya, the future is online, the future is social media. Nah, jadi perkaya literasi, kita akan kaya dengan storytelling, dan storytelling akan menjadi konten. Contohnya tadi saya bilang kopi. Ya. Ini saya bawa buku, misalnya ini ada Homo sapien, ya. Ini tentang masa lalu, ya. It's the last. Kita harus tahu generasi muda ini ahadona salpu, ahadona naung salpu. Jalan masih ajar meditasiani, ya. Nah kemudian ini ada Ghost Flat, ini armada hantu. Ini tentang masa kini. Artinya masa kini kita lihat fakta, data. Ya segala bumi kita, udara kita, laut kita, gunung kita ini sedang digambar orang dalam cerita fiksi ini. Oleh sebab itu kita harus punya data, punya fakta, kemudian kita logika bermain. Kenapa dia di situ? Ngapain dia? Nah, baru ini masa depan, Homo Deus ini.
Ini the next. Ini antisipasi. Bagaimana how to face the future? You must more anticipation, ya, to get the future, better future. Jadi 3 hal ini di dalam bahasa Bataknya kan ada dikatakan songondo puta parjulu martukot sialagundi pinuka akan dijulu ihuton akan dipudi. Emma tutu. Itu dia. Jadi Pak, di sini Bapak ini pegiat nulis nggak? Giat nulis? Ya, saya nulis juga. Sampai sekarang saya menulis ada 12 buku, ya, dan sekarang saya sedang menulis juga untuk nanti untuk memperingati ulang tahun. Kalau saya panjang umur misalnya sampai 70 tahun, sekarang saya 68 tahun, jadi saya sudah mempersiapkan sekarang untuk genre baru tentang penulisan. Kalau boleh tahu nih Pak, yang memotivasi Bapak itu mau menulis sebuah buku itu apa Pak? Yang memotivasi Bapak? Dulu ada orang mengatakan, kalau engkau bukan siapa-siapa, ya tulislah buku, katanya. Artinya kalau kau bukan orang terkenal, kau bukan orang yang pangkat, kau bukan orang yang jadi kalau kamu bukan siapa-siapa, tulislah buku. Kenapa? Ketika kita nanti sudah tiada, buku itulah yang akan menjadi terkenal, menjelaskan tentang kita. Jadi buku sangat penting, ya. Terutama apalagi kita waktu saya menjadi bupati, kabupaten kami itu merupakan kabupaten literasi yang sangat kuat. Kita bikin forum literasinya itu. Jadi anak-anak itu harus bisa membaca, kemudian menceritakan kembali bacaannya dan lain-lain. Itu yang memotivasi saya kenapa mau menulis, ya. Jadi kalian juga harus banyak menulis, apapun ditulis. Kalau kita berbicara dengan diri sendiri, dengan hati kita, kau tulis, itu pasti jadinya puisi, ya kan? Karena orang lain nggak ngerti artinya, hanya kita yang ngerti kalau bikin puisi. Ditulisnya 3 baris, 4 baris, 7 baris, nggak ngerti orang lain itu. Kalau kita ngerti, karena kita datangnya kata-kata itu dari sebuah dialog antara kita dengan hati kita. Hai tado makatai gabi puisi mak, dan itu siala. Mungkin dimarah sama mamamu. Kau nulis kok 1 lembar cuma 3 baris saja udah kau bikin, ya kan? Aku binatang jalan, sudah gitu aja kan? Mana ngerti orang, gitu kan? Nah, kalau kita berbicara dengan orang lain, kita tulis, pembicara kita itu dialog kan, itu jadi cerpen itu. Iya betul, cerpen. Bisa jadi cerpen karena tanda bacanya, punctuationnya segala macam. Nah kalau kita bicara dengan orang, dengan alam, dengan semuanya, itu bisa jadi novel. Betul. Ya, jadi panjang. Nah itulah motivasinya. Jadi kalau ngomong-ngomong dengan dirimu sendiri pun, kalau kau tulis itu jadi puisi paling sedikit. Kalau dikumpul-kumpul nanti jadi buku. Ya puisinya Christine, puisinya Sabrina gitu kan. Wow, keren banget Pak ya. Keren. Saya juga termotivasi nih Pak. Kalau kamu bukan siapa-siapa, tulislah di buku yang iya. Kalau kau lagi, maaf cakap ya, lagi nongkrong di toilet lah. Kadang-kadang kau kan menghayal kan. Iya betul Pak. Menghayal itu kan berbicara dengan diri sendiri. Habis itu kau ambil kertas, atau kau bawa ke toilet itu kertas sama pulpen kan. Nanti kau tulis sudah jadi puisi. Iya betul. Ya, itu ya. Udah ada bacaan juga. Iya gitu. Kalau boleh bisa nih Bapak boleh sampaikan kira-kira apa sih Pak pesan dan kesan yang boleh Bapak sampaikan untuk konten video kali ini? Yang pertama kepada generasi muda saya pesan jangan malu berbahasa Batak. Jangan malu berbahasa daerah. Selalulah bersimpati dan berempati dengan orang lain. Jangan menganggap diri kita paling pandai. Karena semua orang adalah guru. Nah, jangan mesti belajar karena di tempat sekolah saja. Karena everywhere adalah sekolah. Dimanapun kita bisa belajar. Apalagi sekarang selama COVID yang lalu hampir 2 tahun kita nggak tatap muka kan. Bisa juga belajar kita melalui daring. Dia jaring. Itulah pesan saya. Jangan malu nang mailahamu berbahasa Batak, ala marlapatannya semua bahasa Batak, penuh dengan makna, bangun empatimu, kembangkan literasi, karena literasimu itu akan menjadikan storytelling, dan dari storytelling itu akan membangun konten. Wow. Oke. Jadi nggak dibagi kamu beka anak sobat belajar. Nah, sama nima hira-hira kan. Cuma ngatu si mahita diakan di dokon bapak on. Jadi tujulo na anggia ma balam tumalo na mahita berbahasa Batak. Oke. Jadi sama nima si anaos Christine Sihaan dong aku Sabrina Purba dohot narasumber tanah luar biasa Bapak Insinyur Sukerman.
Jadi songo ni kalau makan Pak, ngai buka Bapak nakaning marupa saja penutupna boy matto. Halo, jadi itu sudah Go With Us Podcast Parolean School dan seluruh yang melihat podcast ini upasahat masada atau upasa napuran tano-tano rangging marsi ranggongan badatai pada udau tonditai marsi gonggoman Emma tutu. penati huzur itu pinitapian saya tu dia hitam huzur saya dapat ma parsaulian Emma tutu. Oke Pak. sa ni solu saya satu betian saya leleng ma hitam mangulu saya sahat na tumpang labian tupar horasan. Oke. Ale Pak tak tutup matong kan? Dot yel tai. Ya. Go with us sih. Oke, kita tutup. Kalau udah konakan anon podcast Parolean School, go with us. Oke, baik. Podcast Parolean School, go with us. Horas.